Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga anak-anak tetap sehat semuanya ya. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan kepada kalian adalah tentang perkembangbiakan hewan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ada generatif dan vegetatif. Yang generatif berarti secara kawin, sedangkan yang vegetatif tidak kawin. Nah, kali ini kita membahas tentang yang generatif. Yang generatif dibagi menjadi berapa kemarin? 3 ya. 1 ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar beranak, dan yang ketiga ovovivipar bertelur dan beranak. Coba saya punya gambar di sini, perhatikan anak-anak. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di sini ada gambar apa? Ayam, bawahnya ikan Nemo ya. Ayam ini termasuk apa menurut kalian? Dari 3 cara berkembang biak tadi. Apakah vivipar, ovipar, atau ovovivipar? Termasuk keliru-keliru. Ovipar. Ovipar artinya bertelur, diambil dari kata ovo ya. Ovo itu artinya telur. Ovipar berarti hewannya bertelur. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Coba kalian lihat ayam ini. Ayam yang ada di sekitar kalian, tubuhnya ditutupi oleh bulu ya. Terus biasanya hewan yang termasuk ovipar itu tidak memiliki daun telinga. Benar nggak ayam nggak punya daun telinga? Cuping? Betul ya, hanya ada lubang saja, tapi nggak punya daun telinga. Ya, ini termasuk unggas. Selain ayam ada burung. Coba yang punya burung itu, ada nggak daun telinganya burung itu? Nggak ada juga, hanya lubang saja. Selain ini ada angsa, nggak punya daun telinga juga. Loh, ikan itu bertelur juga nggak, Pak? Iya, ikan itu bertelur. Ini yang saya gambarkan di sini ikan Nemo. Wah, mungkin kalian mengenal ikan ini ya, ada filmnya. Ikan Nemo ini bertelur, nah, jadi ikannya melakukan perkawinan kemudian bertelur. Nah, ini termasuk hewan-hewan ovipar. Ada apa lagi selain ayam dan ikan? Banyak. Nah, nanti kalian sebutkan yang termasuk ovipar itu apa saja dan ciri-cirinya bagaimana. Oke, jelas ya? Yang kedua, di sini ada gambar sapi dan lumba-lumba. Ini termasuk hewan vivipar, sudah jelas. Vivipar. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Vivipar ini kebanyakan adalah hewan mamalia. Apa mamalia itu? Mamalia adalah hewan yang menyusui, nyusoni. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Hewan itu menyusui anaknya, otomatis punya yang namanya kelenjar susu ya. Seperti apa hewannya? Sapi. Nah, sapi itu punya kelenjar susu khususnya untuk menyusui anaknya. Tapi yang sering kita lihat, sapi biasanya diambil susunya untuk manusia ya, diperah. Contoh yang lain, kucing. Ya, kamu lihat menyusui kan? Punya kelenjar susu. Istilah lainnya adalah kelenjar susu itu glandula mamai. Ya, jadi kalau orang kan disebut payudara, kalau hewan itu disebut kelenjar susunya, namanya glandula mamai. Loh, lumba-lumba kok masuk di vivipar, Pak? Benar kan lumba-lumba itu menyusui? Ya, anak-anak, kalian belum pernah tahu ya, coba nanti cari video-videonya. Lumba-lumba itu bukan ikan. Kalau ini ikan, ini nggak bisa disebut dengan ikan. Lumba-lumba adalah mamalia. Lumba-lumba itu sejenis sapi, tapi habitatnya ada di air.
Apakah dia bernafas? Ya. Makanya lumba-lumba selalu keluar ke permukaan untuk bernafas dia. Dia menyusui, dia melahirkan anaknya. Lumba-lumba itu tidak bertelur. Tidak seperti ikan ini bertelur. Kalau yang ini tidak bertelur tapi beranak. Nah, anaknya keluar kecil disusui. Benarkah? Ya. Tapi apakah semua hewan vivipar itu menyusui? Tidak juga. Nanti kalian cari contoh hewan yang lainnya vivipar. Nah, oke ya. Yang ketiga, yang ketiga ini gabungan dari ovipar dan vivipar, yaitu ovovivipar. Bertelur juga beranak. Kalau ciri-cirinya tak sebutkan hewannya saja ya. Di sini ada kadal. Di sini ada paus. Nah, ini saya kasih dua habitat yang berbeda, darat, air, darat, air, darat, air. Loh, kadal itu apa nggak bertelur, Pak? Pernah lihat telur kadal ada di tanah? Tak pernah, paling ngerti pecahannya saja. Pernah lihat kadal melahirkan? Jarang juga ya. Kadal ini bertelur anak-anak, tapi telurnya itu disimpan di dalam perut. Setelah dia kawin, tumbuh telur di dalam perut induknya. Telur itu nggak dikeluarkan secara langsung, tapi telur itu disimpan di dalam perut. Setelah waktunya menetas, telur ini menetas di dalam perut, terus keluarnya dari rahim induknya itu sudah berupa kadal kecil. Jadi kadal yang sudah menetas dari telur baru keluar dari perutnya. Keluarnya bukan berupa telur. Telurnya di dalam perut tapi menetas di dalam perut, keluar sudah bentuk kadal. Nah, bagaimana dengan ikan hiu? Hiu bukan ikan seperti ini. Hiu juga bukan mamalia, tapi hiu termasuk ovovivipar. Kan lihat ada gambarnya. Hiu ya. Hiu itu ovovivipar. Dia bertelur di dalam perutnya, ketika mengeluarkan anaknya seperti melahirkan. Tapi ketika dibelah perutnya itu ada telurnya. Hiu ya. Oke, mengerti ya? Di sini ada darat, ada air, darat, air, dan darat dan air. Kalau ovipar ada ikan, kalau vivipar ada lumba-lumba, ini melahirkan anak. Paus, masuk di sini paus juga melahirkan, mamalia ada anak. Paus dan lumba-lumba itu termasuk vivipar. Di sini ada ovipar, ada hiu. Nah, nanti ada platypus. Nah, kalau kamu lihat ciri-cirinya itu seperti hewan ovipar, tapi habitatnya di air. Bentuknya mulutnya seperti paruh bebek. Nanti ketikan kalau mau nyari di internet, platypus gitu ya. Tapi dia termasuk ovovivipar. Contoh yang lain hewan sejenis kadal ya. Ada apa itu? Kadal gurun, terus kadal api, salamander, dan macam-macam. Jadi ketiga ini termasuk di dalam perkembangbiakan generatif. Oke, itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak, silakan bertanya. Kedua, ada mengelompokkan hewan. Kamu identifikasi hewan-hewan itu masuk di kelompok mana? Nah, yang termasuk vivipar hewan apa saja? Yang termasuk ovipar hewan apa saja? Yang termasuk ovovivipar hewan apa saja? Nanti dimasukkan di dalam diagram Venn. Nah, jadi ada dua lingkaran, terus tengahnya bergabung. Nah, itu yang tengah-tengah kan berarti gabungan dari A dan B. Dua lingkaran itu namanya diagram Venn. Nah, di situ sudah saya ketikkan ada ovipar, vivipar, dan yang tengah ovovivipar. Cukup jelas ya? Bagaimana IPA, ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak, Pak. Tidak. Lanjut ya, berarti ya. Ada IPS. IPS ini kelanjutannya ASEAN. Di situ saya buatkan kolom, kalian tinggal mengisi. Belajarnya ada di buku tema. Buku tema sudah punya ya, kalau nggak bisa ada di download di situ. Kamu belajarnya di halaman 67 sampai 70.
tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Ada apa saja di sana? Nah, nanti bisa kalian lihat di situ ada 10 negara ASEAN dan bacaannya. Misalkan Indonesia, karena bentuk geografisnya Indonesia itu ada di garis khatulistiwa, maka beriklim tropis. Karena beriklim tropis dan di Indonesia juga banyak gunung berapi, maka tanahnya subur. Karena tanahnya subur, anak-anak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia apa? Untuk bercocok tanam, bahasa lainnya bertani. Jadi Indonesia potensinya ada pertanian, perkebunan. Terus ada potensi ekonomi apa lagi selain pertanian dan perkebunan? Indonesia terkenal dengan tambang. Tambang apa? Yang ada di Papua sedang buat rebutan ini, yang mengelola Amerika. Freeport, tambang tembaga dan emas. Terus ada tambang batu bara yang ada di Sumatera dan Kalimantan, tambang nikel, tambang timah yang ada di mana itu asalnya Pak Ahok itu ya, dan banyak lain. Selain tambang ada migas. Migas itu minyak dan gas, minyak bumi dan gas. Seperti Lapindo kemarin yang pengeboran sampai terjadi bencana itu ya, itu mengambil gas alamnya juga. Nah, itu Indonesia anak-anak. Terus potensi ekonomi yang lain apa? Ada pariwisata, terus ada perdagangan, ada industri, banyak sekali. Itu Indonesia, masih Indonesia. Terus kita bergeser ke negara tetangga, Singapura. Ada potensi ekonomi apa di sana? Singapura itu apa? Industri. Di sana juga ada pusat perbelanjaan ya. Artis-artis Indonesia kalau mau belanja barang branded, barang bermerek, mainnya ke Singapura ya. Golek sandal nang Singapura, cari sepatu di Singapura. Ya, itu artis-artis kita biasanya, tapi nggak semuanya juga. Oke, nanti bergeser ke negara-negara lain selanjutnya. Ya, sebelumnya kan kita tentang keadaan geografis berhubungan dengan sosial budaya. Kali ini geografis berhubungan dengan potensi ekonomi. Nanti dipelajari lagi ya. Oke, yang terakhir anak-anak, ini ada tugas SBDP atau SBK. Sebelumnya kalian buat plastisin. Ayo yang belum dikumpulkan, dikumpulkan. Kita upload di YouTube. Sudah lihat? Sudah ya, sebagian ya. Itu sebagian yang saya upload karena saya channelnya baru buatkan lagi khusus biar nggak nama saya. Tak buatkan lagi channel khusus untuk kalian nanti ya. Nah itu kemarin sudah buat plastisin, kan ada jadi patung kan ya tugas akhirnya. Nah dari patung ini anak-anak, saya ingin kalian menjelaskan dalam bentuk video, mendeskripsikan. Ya wis tadi misalkan apa ya, patung anggaplah ini adalah ini saya sudah membuat patung berbentuk bus kota, gitu ya. Kenapa saya buat patung seperti bus kota? Karena saya menyukai bus anak-anak, teman-teman. Bus ini ada jendelanya, saya buat menggunakan penggaris. Saya kasih roda, saya kasih warna yang berbeda. Nah dan selanjutnya ya. Jadi kalian hanya mendeskripsikan bahannya terbuat dari apa, cara membuatnya, dan alasan kalian membuat bentuk patung itu. Oke, jelas? Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup sangat jelas Pak. Kemarin misalkan di video kalian yang awal buatnya ada yang berbentuk bunga kan? Ternyata nggak bunga, namanya plastisin kan mudah dirusak ya, dicemet-cemet lagi. Kalian buat lagi aja nggak apa-apa. Apakah harus bunga? Tidak, kamu bisa cari bentuk yang lain. Ingin gawe bunga, sekarang gawe mobil misalkan, buat pesawat. Terus kalian jelaskan yang ada itu, dan ada bentuknya kan? Kalian menjelaskan, oh ini begitu kan ya. Jadi kalau kan sudah jadi plastisin bisa dibentuk ulang kan? Begitu ya. Oke Bon, lanjut langsung mengerjakan tugasnya.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat belajar anak-anak. Semangat.